Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih berkumpul bersama dan bertatap muka kembali pada perkuliahan manajemen keuangan. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang laporan keuangan dan analisis keuangan. Untuk laporan keuangan sendiri adalah sesuatu yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan. Jadi seorang manajer keuangan perlu memahami kondisi keuangan perusahaan. Untuk itu, ia perlu menganalisis terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan dan kinerja yang dicapai perusahaan pada periode waktu tertentu, contohnya 1 tahun. Kemudian ada 2 laporan keuangan perusahaan yang pokok. Yang pertama adalah neraca, yang kedua adalah laporan rugi laba. Neraca menunjukkan posisi keuangan pada sisi aktiva, kewajiban keuangan pada sisi pasifa, dan modal sendiri atau ekuitas ada pada sisi pasifa. Jadi, kekayaan merupakan penambahan dari kewajiban ditambah dengan modal sendiri. Untuk laporan rugi laba, yaitu menunjukkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan pada periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Untuk laba rugi adalah diperoleh dari penghasilan dari penjualan dikurangi biaya. Indikator kinerja saham perusahaan. Tujuan utama dari keputusan keuangan adalah memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan. Bagi perusahaan yang terdaftar di bursa, harga saham bisa dipergunakan sebagai acuan. Para analis keuangan mengembangkan 2 indikator kinerja perusahaan melalui harga saham, yaitu MFA, Market Value Added, dan EVA, Economic Value Added. Kita akan membahas dari MFA. MFA adalah perbedaan antara nilai pasar ekuitas dengan ekuitas yang diserahkan ke perusahaan oleh para pemegang saham atau pemilik perusahaan. MFA diperoleh dari nilai pasar saham dikurangi total ekuitas pemegang saham. Untuk nilai saham sendiri diperoleh dari jumlah saham beredar dikalikan harga saham. Bila MFA yang dihasilkan berlipat kali dari nilai buku ekuitasnya, mengindikasikan manajemen perusahaan mampu memberikan tambahan kemakmuran dari dana yang ditempatkan oleh pemilik perusahaan. MFA menilai tambahan kemakmuran atau pemilik perusahaan sejak perusahaan itu didirikan. Untuk Economic Value Added atau EVA menunjukkan ukuran sejauh mana perusahaan telah menambah nilai terhadap para pemilik perusahaan pada 1 tahun. EVA yaitu diperoleh dari NOPAT dikurangi biaya modal setelah pajak dalam rupiah. Untuk NOPAT sendiri diperoleh dari EBIT 1 dikurangi dengan tarif pajak. EVA digunakan untuk menilai efektivitas manajerial untuk 1 tahun tertentu. Analisis rasio keuangan merupakan bentuk umum yang digunakan dalam analisis laporan finansial sebagai dasar untuk menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Rasio keuangan dapat dihitung berdasarkan financial statement
yaitu dari neraca dan laporan rugi laba. Analisis laporan keuangan tidak hanya berguna untuk internal perusahaan, tetapi juga untuk eksternal perusahaan, seperti calon investor, kreditur yang akan menanamkan modalnya pada perusahaan melalui pembelian saham perusahaan. Bagi manajer keuangan, diperlukan untuk mendapatkan informasi kekuatan maupun kelemahan perusahaan, sehingga dapat membuat keputusan yang penting bagi perusahaan untuk masa yang akan datang. Bagi investor, sebagai bahan pertimbangan apakah menguntungkan membeli saham perusahaan yang bersangkutan atau tidak. Ada beberapa jenis-jenis rasio keuangan. Kita pandang dari segi likuiditas. Untuk likuiditas sendiri merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan melunasi semua kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu hutang jangka pendeknya. Ada beberapa rasio yang mungkin digunakan. Yang pertama adalah current ratio. Rasio membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Jadi, semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian ada quick ratio, merupakan rasio antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan dengan jumlah hutang lancar. Semakin besar rasio ini, maka akan semakin baik. Kemudian ada cash ratio. Rasio ini membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Semakin besar rasionya akan semakin baik. Jenis yang kedua dipandang dari solvabilitas. Sedangkan solvabilitas sendiri adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ada beberapa rasio yang mungkin digunakan. Yang pertama adalah total debt to total asset ratio, yaitu mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Kemudian rasio yang mungkin digunakan yang kedua adalah total debit to equity ratio, yaitu rasio antara hutang perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Artinya, semakin kecil rasio ini akan semakin baik. Yang ketiga ada time interest earned, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga hutang. Secara umum, jika rasionya di bawah 1,5, maka tidak aman. Artinya, semakin besar nilai rasionya akan semakin bagus. Selanjutnya ada fixed charge coverage, yaitu rasio yang menghitung kemampuan suatu perusahaan dalam membayar beban total perusahaan yang dimiliki, termasuk biaya sewanya. Kemudian ada jenis rasio yang ketiga adalah aktivitas. Aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya atau aset yang dimiliki. Ada beberapa rasio yang mungkin digunakan juga. Yang pertama ada fixed asset turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran aktiva.
Selanjutnya ada receivable turnover. Adalah rasio untuk mengukur perputaran piutang menjadi uang tunai dan kembali lagi menjadi piutang. Selanjutnya ada total asset turnover. Merupakan rasio untuk mengukur perputaran seluruh aset yang dimiliki perusahaan dan jumlah penjualannya. Selanjutnya ada hari rata-rata penangguhan piutang, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas aset lancar yang berbentuk piutang jangka panjang. Rasio berikutnya ada inventory turnover. Adalah rasio untuk mengukur perputaran persediaan. Selanjutnya ada perputaran modal kerja, working capital turnover. Merupakan rasio untuk mengukur keefektifan modal kerja perusahaan. Rasio selanjutnya dari segi profitabilitas. Profitabilitas sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Ada beberapa rasio yang digunakan. Yang pertama, gross profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba kotor atas penjualan bersih. Yang kedua, operating ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya biaya operasional dalam menghasilkan tingkat penjualan. Selanjutnya ada net profit margin, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak atas penjualan bersih. Rasio selanjutnya adalah ROA, return on total asset, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur hasil laba bersih operasional atas jumlah aset yang digunakan. Selanjutnya ada ROI, adalah rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan jumlah aset. Rasio yang terakhir adalah ROE, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal perusahaan. Jadi, bagaimana menggunakan rasio-rasio keuangan? Yang pertama adalah membandingkan dengan rasio-rasio keuangan perusahaan di masa lalu. Kemudian yang kedua, dengan cara membandingkan dengan rasio-rasio keuangan perusahaan lain dalam satu industri. Yang ketiga, membandingkan rasio-rasio keuangan dengan kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Selamat belajar dan sukses selalu buat Anda semua.